Selamat siang Pak Pahala. Selamat siang. Pak, Pak Pahala kembali hadir di kantor Bawaslu Kabupaten Batubara. Perihal apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kilas Nusantara yang selalu aktif memantau pelaksanaan pilkada di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Batubara. Hari ini saya hadir bersama pengurus PDIP dari Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Libung Angus, dan saya bertindak selaku kuasa hukum dari Haji Milhan selaku ketua PDIP di Kecamatan Tanjung Tiram, di mana pada tanggal 27 November 2024 tepatnya pukul 3.30 dini hari ada pengurus PDIP dari Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Libung Angus yang pada waktu itu baru pulang dari rumah ketua PDIP Kecamatan Tanjung Tiram, ya Haji Milhan tadi. Para pengurus ini dihentikan perjalanannya oleh orang yang tidak dikenal karena tidak menggunakan uniform, tapi dalam pengakuannya adalah petugas kepolisian dari Polres Batubara. Jadi pada waktu itu pengurus PDIP dari Kecamatan Tanjung Tiram dan Libung Angus itu ada membawa 185 amplop dan mandat, surat mandat, di mana diketahui di Kecamatan Libung Angus itu ada 55 TPS dan di Kecamatan Tanjung Tiram itu ada 75 TPS. Jadi uang ini sesungguhnya akan diberikan kepada pengurus PDIP sekecamatan Tanjung Tiram dan sekecamatan Libung Angus. Ya, di setiap amplop itu ada uang 50.000 itu untuk pengganti minyak yang akan diberikan kepada pengurus yang akan ditugaskan di seluruh TPS yang tersebar di 2 kecamatan yang jumlahnya 130. Jadi memang sudah ada saksi di dalam TPS, tapi kita memberikan lagi tambahan saksi luar, walaupun saksi luar ini tidak punya kewenangan untuk mencampuri di dalam di TPS itu terkait penyelenggaraan pemilu, tapi memang tim pemenangan dari paslon 03 dari DPC PDIP Kabupaten Batubara ini melakukan backup untuk itu. Namun sebelum ini diberikan kepada pengurus yang ada di 2 kecamatan untuk membackup di seluruh TPS ini sudah dihentikan oleh orang yang tidak kami kenal, dan amplop yang 185 beserta formulir surat mandat ini juga mereka bawa. Ya, jadi kami selaku kuasa hukum menilai telah terjadi suatu tindakan yang semena-mena karena dan sepeda motor lagi 3. Ya, jadi sepeda motor itu dibawa itu kalau polisi yang melakukan juga sudah terjadi kekeliruan. Karena apa? Karena ini bukan alat kejahatan. Ya, sepeda motor ini dapat diambil oleh polisi sebagai barang bukti apabila dilakukan untuk suatu perbuatan tindak pidana, suatu kejahatan. Tapi ini kan alat transportasi yang digunakan oleh pengurus desa di 2 kecamatan ini untuk datang ke rumah ketua kecamatan PDIP dan mau kembali gitu. Jadi di dalam Undang-Undang Pemilu juga di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak terjadi di sini pelanggaran di sana karena tidak ada bukti pemberian uang oleh mereka kepada orang lain untuk mengajak memilih salah satu paslon, nggak ada. Ini di jalan diambil dibawa ke Polres. Ya, ini juga sebenarnya bukan domain daripada kepolisian menangani ini. Harusnya kalau memang benar ada satu pelanggaran undang-undang pilkada, ini setelah diperiksa oleh Bawaslu, kalau memang ada pidananya baru diserahkan kepada polisi. Ya, ini kan tidak. Mengaku polisi, dibawa ke Polres, diperiksa. Ya, apalagi seorang ibu
Dan ini kenapa sampai pagi mereka? Karena satu malaman hujan. Menunggu hujan mau reda, nggak reda-reda, dipaksakan juga pulang pukul 3.30 pagi tanggal 27 November 2024. Jadi dalam hal ini saya tadi juga sudah menjelaskan kepada pihak Bawaslu ketika mau meminta keterangan dari Pak Haji Milhan tadi. Saya jelaskan di sini tidak ada pelanggaran pemilu karena tidak pernah terjadi suatu transaksional antara pengurus PDIP di Kecamatan Tanjung Tiram dan Limbung Angus kepada calon pemilih. Nggak ada. Ini di jalan dia bawa barang. Ya, jadi saya kasih contoh begini. Seandainya ini kan Bawaslu kan wasit ini, wasit dalam satu perhelatan pilkada. Kalau ibaratkan main bola ini wasit ini. Jadi kalau orang pemain bola ini ya dia belum sampai ke kotak penalti, itu belum bisa di-free kick. Harusnya kalau dia wasit dia tunggu. Ini ada dugaan ini mau dibagi kepada calon pemilih, tunggu aja waktu pas transaksi ditangkap. Gitu. Ini kan enggak, pulang bawa uang ditangkap. Ini satu ini. Kalau nanti terjadi kesalahan di dalam hal penanganan permasalahan ini, ya saya akan bawa ini ke DKPP. Dan kalau ada kesalahan penanganan di pihak Polres Batubara, saya akan bawa ke Propam. Kita mendukung penegakan hukum, tapi jangan juga dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ya, kalau itu yang dibilang, itu di Kecamatan Cingkring Bekan, relawan 02 Bahar Saprijal itu menjerit-jerit di situ karena ternyata kepala desa di sana menyalurkan uang dan tidak sampai kepada mereka. Dan itu informasi yang kami dapatkan, ada videonya viral, kepala desanya diamankan di Polsek Indrapura katanya, tapi kepastiannya tidak tahu. Ini juga tidak ada tindak lanjut dari dari pihak Bawaslu. Harusnya ini kan temuan ini, gitu. Jadi kita juga akan minta ini karena kita menduga di Kabupaten Batubara ini telah terjadi, menduga sekali lagi saya ulangi, terjadi terstruktur sistematis ya dan masif dalam penyelenggaraan pemilu. Kita minta pilkada ini harus diulang. Ya, nanti kita akan minta ini diulang lewat mekanisme. Nanti ada laporan ke Bawaslu. Setelah itu hasil laporan Bawaslu akan kita bawa ke Mahkamah Konstitusi supaya terjadi pemilu yang benar-benar sebagaimana yang digariskan oleh aturan, jujur, adil, tanpa ada intervensi, tanpa ada campur tangan dari pemerintah di sini. Ya, karena kita tahu hawa yang seperti ini terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, tidak di semua provinsi. Ya, salah satunya Sumatera Utara. Gitu. Jadi saya kira kedatangan kami di situ, ya kami selaku warga negara yang baik, ya kami hadir kemari supaya ini terang benderang, ya karena kalau kita berbicara pelanggaran hukum harus jelas apa yang dilanggar, ya. Jadi hukum itu harus difaktakan yang faktanya lebih terang daripada cahaya, supaya jelas. Jadi jangan ada kepentingan-kepentingan untuk mengalahkan salah satu paslon dengan cara-cara yang tidak elegan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Pala. Ya, terima kasih. Semoga apa yang diharapkan dapat terlaksana ya Pak ya. Iya, terima kasih.